Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Putri Imam Melisa, mahasiswa dari Teknik Mesin Kilang PEM Akamikes dengan NIM 191430029. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya dengan judul Pengamatan Limit Kavitasi pada Cavitation Demonstration Unit CDU dengan dibimbing oleh Bapak Susilo Handoko. Apa itu kavitasi? Kavitasi merupakan hal yang sering terjadi atau kerusakan yang sering terjadi pada pompa, entah itu pada casing pompa, impeller, maupun volut. Kavitasi sendiri yaitu timbulnya gelembung-gelembung dalam aliran fluida akibat penurunan tekanan, sehingga tekanan tersebut berada di bawah tekanan uap jenuh. Ketika pompa mengalami kavitasi, dapat dilihat dari turunnya sistem kerja pompa saat beroperasi, kemudian timbul suatu getaran dan suara. Berikut merupakan dampak negatif dari kavitasi. Dampak negatif dari kavitasi sendiri yaitu rusaknya instalasi dan pompa, casing dan sudu yang berupa lubang-lubang fitting pada dinding casing maupun permukaan sudu tersebut. Memasuki abstrak. Pada penelitian ini, yang saya kerjakan, kita akan melihat bagaimana awal mula gelembung tersebut muncul sampai gelembung itu menjadi besar, dalam artian jumlah yang banyak. Penelitian ini menggunakan 3 variasi, yaitu mengubah putaran pompa, mengubah debit aliran, dengan variasi buka tutup valve, dan perubahan temperatur. Fungsi dari Cavitation Demonstration Unit atau CDU ini yaitu dirancang khusus untuk menginvestigasi terhadap kavitasi yang akan merusak pompa dengan sistem hidrolik. Cavitation Demonstration Unit ini dirancang dengan sistem prototype yang terdapat pada pompa, sehingga dapat menampilkan timbulnya gelembung uap aliran fluida disebabkan oleh perubahan kapasitas aliran, temperatur aliran, dan putaran pompa. Cavitation Demonstration Unit ini juga dapat mengendalikan proses terjadinya kavitasi dan menyimpan data parameter proses kavitasi, begitu juga dengan pengembangan sistem instrumentasi pada simulator Cavitation Demonstration Unit tersebut. Berikut merupakan alat yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu kavitasi tersebut terjadi. Berikut merupakan komponen Cavitation Demonstration Unit. Yang pertama, ada Venturi tube. Di sini kita dapat melihat bagaimana gelembung itu terjadi. Kedua, pompa sentrifugal. Yang ketiga, Human Interface Machine. Human Machine Interface. Di sini kita bisa mengatur bagaimana nantinya proses kavitasi terjadi. Kita memasukkan data, memanualkan atau auto dengan sistemnya tersebut. Storage tank yang menyimpan air atau fluida untuk bagaimana simulasi tersebut terjadi. Data operasi. Data operasi ini saya dapatkan ketika percobaan pertama, yaitu menggunakan variasi kapasitas aliran atau bukaan valve. Pada suhu cairan 36 derajat, dengan putaran pompa 50, kita mendapatkan bubble dengan bukaan valve 40 derajat. Lalu disusul dengan bukaan valve 50, 60, dan selanjutnya. Pada percobaan kedua, kita menggunakan variasi pompa. Dimulai dari putaran pompa yang terendah yaitu 26
dan suhu cairan 37 derajat, kita belum mendapatkan bubble. Bubble muncul pada limit 34 di suhu cairan 38 mendapatkan bubble kecil, namun belum bisa dikatakan kavitasi karena sangat kecil. Pada percobaan kedua ini, kita mendapat putaran pompa yang paling besar yaitu 50 dengan suhu cairan 44 dan bubble terbesar itu muncul pada putaran pompa ini. Untuk percobaan ketiga, kita menggunakan variasi temperatur. Namun, pada percobaan ketiga ini, kita belum dapat mendapatkan limit yang sangat terjadi, karena di sini kita masih memerlukan alat untuk mendeteksi bagaimana kavitasi itu terjadi pada suhu tersebut. Di sini bisa dikatakan berhasil, namun juga dikatakan belum selesai atau belum sempurna. Terdapat limit kavitasi yaitu pada bukaan valve 50 dengan putaran pompa 50. Suhu tertinggi di sini yaitu 44 derajat Celcius. Sama seperti percobaan kedua, suhu tertinggi di 44 derajat Celcius. Kita berada di penghujung akhir, yaitu saran dan kesimpulan. Dari ketiga percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gelembung kavitasi akan mudah terbentuk jika ada kenaikan kapasitas aliran, putaran pompa, dan temperatur cairan. Saran agar gelembung kavitasi tidak muncul dalam pengoperasian, lebih dianjurkan untuk pompa dioperasikan di bawah limit kavitasi. Juga kita dapat mempertahankan temperatur tersebut. Di sini kita belum mendapatkan bagaimana cara agar temperatur tersebut tidak naik dengan sangat signifikan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.